Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kembali hari ini kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kami mengharapkan agar Bapak Ibu saudara sekalian yang tidak bisa mengikuti ibadah secara offline di gereja boleh mengajak anggota keluarganya, anak-anaknya, dan juga mungkin orang tuanya, karena untuk orang tua atau yang lansia serta anak-anak masih belum bisa bergabung untuk dapat mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Pada hari ini kami bersama-sama akan beribadah, kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami juga akan berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah kami. Pimpin ibadah ini, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, ke dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Puji Tuhan. Kami sembah Tuhan. Terima kasih
kasih buat kasih-Mu. Sungguh indah kasih-Mu bagi kami. Haleluya, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Syukur. Mari katakan kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian bacaan firman Tuhan, dan tema kita hari ini adalah kasih Allah. Beberapa hari lagi Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap kali Natal tiba, setiap orang, terutama anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya, selalu mewarnai Natal ini dengan cara berbagi atau memberi. Kita mungkin mengirimkan ucapan Natal berupa kartu Natal. Kita mungkin memberikan parsel, memberikan kue atau makanan, atau kita sendiri harus meluangkan waktu kita untuk berkunjung atau datang ke rumah keluarga kita, sanak saudara, famili kita,
untuk mengucapkan selamat Natal. Kita berjabat tangan sambil mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Namun untuk Natal tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tidak sebebas tahun-tahun yang lalu. Karena kita sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana kita menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga kita harus menjalankan protokol kesehatan. Kita harus menjaga jarak. Kita mungkin tidak bisa berjabat tangan dengan sesama kita, dengan saudara-saudara seiman, dengan keluarga kita. Seperti waktu-waktu yang telah lalu. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam Natal ini adalah kita harus ingat bahwa Allah telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang memberi, di mana tidak ada kasih tanpa memberi. Jadi kasih itu berarti memberi, dan Allah telah menyatakan kasihnya kepada kita dalam Natal sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, bahwa biarlah dalam Natal tahun ini kita boleh merayakan Natal dengan memperingati pemberian Tuhan yang terbesar, di mana Dia telah memberikan putranya yang tunggal untuk membebaskan kehidupan kita dari dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah kasih Allah itu besar dan luas. Kita telah membaca firman Tuhan, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu mencakup atau menjangkau seluruh dunia. Dia mengasihi semua makhluk, semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, di momen Natal ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Allah mengasihi kita, maka marilah kita mau belajar untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama kita. Mengasihi keluarga kita. Mengasihi saudara-saudara seiman. Bahkan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Karena seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua, demikian juga kita wajib untuk mengasihi sesama kita, walaupun kasih yang kita miliki itu tidak sesempurna kasih Allah. Tapi sebagai pengikut Kristus, mari belajar untuk saling mengasihi. Yang kedua, kasih Allah ditujukan kepada mereka yang mau menyambut atau menerima Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Tuhan juru selamat dalam kehidupannya, yang mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah itu ditujukan atau kasih Allah itu akan diberikan
kepada setiap orang yang mau menyambut Yesus, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Isa Al-Masih, Isa putra Maryam yang lahir ke dalam dunia ini. Setiap orang yang membuka hati dan mau menerima Tuhan, mau menyambut Tuhan, maka firman Tuhan berkata, mereka akan beroleh keselamatan, mendapatkan keselamatan. Kita telah membaca dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan bagi kita untuk kita menerima dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk kita, tetapi keputusan ada pada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silahkan tentukan pilihanmu dari sekarang ini juga. Ingat, jangan salah pilih. Percayalah bahwa Isa putra Maryam, dia adalah juru selamat. Dia adalah Ratu Adil yang akan datang untuk menyelamatkan dunia ini. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Artinya kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima hukuman. Hukuman di sini adalah di mana kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya itu artinya pisteo. Pisteo itu mengandung makna memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat, dan bahwa Yesus Kristus mampu menuntun sampai kepada keselamatan yang kekal atau kehidupan yang kekal. Ini berbicara mengenai soe. Soe artinya berbicara mengenai keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal dalam persekutuan dengan Allah di surga. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kehidupan kita di bumi ini dan kehidupan yang akan datang dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkara yang keempat, di mana Tuhan menghendaki agar kita menjauhkan diri kita dari dosa. Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang ke dalam dunia. Ini berbicara mengenai kedatangan Yesus. Kelahiran Yesus. Yesus itu adalah terang dunia.
Selanjutnya dikatakan, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal mengingatkan kepada kita di mana kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang jahat. Jangan hidup lagi di dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia, dia datang membawa terang. Oleh sebab itu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarlah hidup saudara dan saya diterangi oleh terang Kristus. Dan dengan demikian, maka dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36 dikatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu telah diserahkan kepada Yesus. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-36, barang siapa percaya kepada anak, barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya kalau kita tidak mau bertobat, kita tidak mau mentaati kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan melihat hidup yang kekal. Kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang kita dapatkan adalah murka Allah, kebinasaan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Tinggalkan dosa dan mari belajar untuk melakukan apa yang benar. Dan saudara dan saya akan mendapatkan kasih yang sempurna dari Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan dan kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita, sehingga biar menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian kasih yang sempurna. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Yang mengajar kami, yang mengingatkan kami. Bahwa kasih-Mu begitu besar untuk kami. Engkau mengasihi kami semua. Dan kasih-Mu tidak terbatas. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menjauhkan diri kami dari dosa. Dengan demikian, maka Engkau akan memberkati kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini, dan keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal Tuhan akan memberikan kepada kami semua. Kami bersyukur buat pemberian yang besar yang Engkau berikan kepada kami, yaitu Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal boleh datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami dan untuk membebaskan kami dari dosa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah mulai hari ini kami mau belajar untuk hidup benar, untuk melakukan apa yang benar, untuk hidup di dalam terang, menjauhkan diri kami dari segala perbuatan yang jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk hidup kami boleh layak dan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua orang yang telah mengikuti ibadah hari ini. Kami berdoa buat mereka. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau hadir dalam rumah tangganya. Engkau memberkati rumah tangganya, orang tuanya, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu, pegawai-pegawainya, siapapun yang ada bersama dengan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan juga kiranya memberkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Biar apa yang dikerjakan lancar, berhasil, diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya. Diberkati Tuhan. Kami berdoa buat umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu dan jamah mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-bilur darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua gereja Tuhan dan semua hamba Tuhan, semua orang percaya yang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal di tahun ini, di bulan Desember ini. Tuhan, Engkau pagari dan bentengi, dan Tuhan yang akan memenuhi semua kebutuhan, keperluan untuk dalam Natal ini boleh terlaksana. Dan melalui Natal tahun ini, kehidupan kami, anak-anak Tuhan, semua orang percaya, gereja Tuhan boleh menjadi berkat,
menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakilnya, menteri-menterinya, dan untuk para gubernur, para wali kota, bupati, camat, kelurahan, desa, RT, RW. Tuhan dampingi mereka dan berikan hikmat-Mu kepada mereka dalam memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Sehingga semua kebijakan dan keputusan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk aparat keamanan, untuk TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kami menyerahkan juga Kapolri dan juga untuk seluruh Kapolda dan Kapolsek, untuk Badan Intelijen Negara dan semua instansi yang terkait di dalamnya untuk mengamankan bangsa ini. Mampukan mereka, berikan kekuatan untuk mereka dapat menjalankan tugasnya agar dapat mengayomi bangsa ini Tuhan, dan juga mengamankan bangsa dan negara kami sehingga rakyat, masyarakat boleh hidup dengan aman dan damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami percaya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan atau yang kami pikirkan. Kami akan akhiri ibadah ini dan kami bersama-sama memohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Berkat kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Berkat jasmani, berkat rohani melimpah atas kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Dan Bapak Ibu yang mau mendukung pekerjaan Tuhan, mau menjadi saluran berkat untuk jemaat Tuhan, bisa menyalurkannya melalui rekening BCA gereja yang tertera di dalam warta jemaat yang dibagikan setiap minggu. Shalom.